Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freeran Kreatif. Sudah lama nih kita nggak upload video mengenai rakit PC ya guys. Kali ini kita mau share sedikit, simak videonya sampai akhir ya guys. Sebelum kita mulai videonya, kita mau kasih informasi penting ya guys. Buat kalian yang ingin dapat hadiah yang seperti di layar kaca kalian ini, kalian cukup like, komentar, dan subscribe aja di channel YouTube kita ya guys. Nanti di kelipatan 1000 kita akan bagikan satu pemenang giveaway. Jadi ya rajin-rajin komentar ya guys, kalau perlu yang kreatif komentarnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik subscribe, like, share, dan komen ya guys. Halo everybody, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, kali ini kita mau share pengalaman kita ya. Ini ya teman kita lagi ngerakit PC-nya customernya. Ini casingnya casing Armageddon tentunya. Jadi ini casing model terbaru lah ya dari Armageddon. Serinya itu Tron 7. Nah, ini casingnya size-nya untuk M-ATX. Motherboard ATX nggak muat ya di sini guys. Jadi kalau kalian punya motherboard ATX, kalian jangan beli casing ini. Nah, ini bagian depannya ada jaring begitu ya. Nah, ini paling depannya ada RGB-nya. Nanti kita lihat pas udah jadinya seperti apa ya. Ini penampakannya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini plat besinya juga cukup tebal ya menurut kita. Dan ini bukan kaleng kerupuk ya. Kalau kalian bandingin dengan yang casing-casing murah lainnya, ya ini nggak sebanding sih, karena memang tebal ini plat besinya ya. Bagian atasnya ada tombol on off, lalu RGB-nya, terus ada 3 slot USB, 1 USB 3, 2 USB biasa, lalu ada audio input juga. Nah, ini Tron 7 ya, ini tulisannya Tron 7 di bagian bawah sebelah kanan. Oke, kita balik aja casingnya. Nah, ini untuk kabel manajemennya udah bagus ya, karena ini jaraknya cukup lumayan jauh. Jadi untuk kabel-kabelnya bisa kita umpetin di situ. Dan pada saat kita menutup side casingnya itu, ya kabel-kabelnya nggak tergencet gitu loh guys. Nah, bagian bawah situ tempat PSU, dan ini untuk hard disk ya, hard disk 3,5 in. Ini harusnya bisa 1 atau bisa 2, bisa 2 harusnya sih guys. Nah, ini untuk PSU-nya juga kalian bisa pakai PSU yang lumayan panjang, itu masih muat di situ. Maksimum ukuran PSU-nya adalah 20 cm ya. Jadi kalau punya PSU yang 20 cm itu masih muat guys. Sekalian kita bacain aja ya full spesifikasinya. Ini bahan dari besinya itu ketebalannya 0,7 mm ya guys. Terus tadi di bagian atas ada 1 USB 3, lalu ada 2 USB 2 biasa. Terus ada 1 HD audio port, 1 microphone port. Untuk SSD-nya ini bisa support sampai 4 SSD. Untuk HDD 3,5 in-nya bisa support sampai 2. PCI slotnya ada 4. Lalu untuk panjang VGA maksimumnya itu di kisaran 31 cm ya guys. Nah, untuk CPU cooler ini bisa pakai maksimal 160 mili atau 16 cm guys. Nah, untuk cooling sistemnya, fan ini menggunakan fan di bagian belakang ada 1, lalu di bagian atas ada 2. Jadi ini supportnya fan ukuran 12 cm ya guys. Jangan kalian beli yang 14 cm, karena casing ini hanya support fan ukuran 12 cm saja. Nah, ini kurang lebih kalau mau bikin paket ekonomis ya kayak gini jadinya guys. Jadi itu pakai Ryzen ya, terserah kalian mau pakai Ryzen 3 boleh, Ryzen 5 boleh, pakai Athlon pun boleh. Nah, kalau boleh saran aja nih guys, kalian sebaiknya pakai water cooling biar lebih keren gitu loh guys. Tapi kalau nggak pakai water cooling pun sebenarnya untuk sirkulasi udaranya udah cukup baik sih, udah cukup bisa lah membuang panas sekelas Ryzen 3 dan Ryzen 5 ya guys, selama kalian tidak memakainya untuk overclocking guys.
Nah, di video kali ini usernya memakai 3400G lalu dipadukan dengan motherboard dari ASRock ya, A320M HDV. Untuk RAM-nya mereka menggunakan ADATA ya, 8GB. Lalu SSD-nya ini M2-nya ya, pakai Kingston gitu guys. Kalau dilihat dari rakitan ini sih, kemungkinan usernya akan mengupgrade RAM-nya menjadi 8x2 ya guys. Mungkin karena budgetnya masih terbatas, dia masih nabung sedikit lagi buat upgrade RAM-nya ke 16GB 8 keping kali 2 ya guys. Jadi dia sementara waktu dia pakai 1 keping dulu 8GB. Nanti di saat tabungannya udah cukup, dia beli lagi 8GB nya 1 keping lagi. Nah, ini untuk PSU-nya masih PSU standar ya, masih 235. Kenapa dia pilih 235? Kemungkinan dia ini nggak akan mengupgrade GPU atau graphic card guys. Kemungkinan ya, ini kemungkinan aja yang kita lihat dari racikan PC-nya guys. Karena kalau buat sepengetahuan kita ya, kalau untuk 235 kalau dipakein dengan graphic card itu akan jadi kembang api guys. Jadi ya kalau dia memang mau upgrade GPU, nambah GPU, otomatis dia juga harus ganti power supply. Jadi ya sedikit informasi aja buat kalian yang baru akan merakit PC. Nah, ini harus jadi pertimbangan kalian juga, apakah kalian kedepannya akan mengupgrade GPU atau enggak. Kalau kalian akan mengupgrade GPU, kita sarankan sebaiknya menggunakan PSU yang lebih tinggi. Jadi pada saat kalian upgrade GPU, kalian tidak perlu lagi mengganti PSU kalian. Jatuhnya upgrade-nya lebih irit guys. Kalau kalian kayak dia ini, misalnya kalian mau upgrade GPU, otomatis kalian harus beli GPU dan harus membeli PSU yang baru lagi. Dan PSU yang lamanya nggak bisa dipakai, alias ya gitu, mau nggak mau kalian jual dengan harga murah atau ya gitu dipajang aja, kan sayang kan. Jadi sebelum kalian merakit sebaiknya dipertimbangkan baik-baik. Oke lah guys, nampaknya ini rakitannya udah mau selesai ya. Jadi menurut kita nih, dari penglihatan kita, casingnya cukup menarik ya. Jadi ini konsepnya mungkin clean ya, clean tapi dibalut dengan RGB di bagian depannya, dan cukup variatif sih untuk warna dari RGB-nya ini cukup mencolok sekali. Nah, untuk sirkulasi udaranya menurut kita ini biasa aja, tapi not bad, cukup lah untuk rakitan PC yang ya standar lah gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, RGB-nya dari depan itu nampak ya bagus banget sih kalau dari lampunya ya. Nah, untuk slotnya juga ini cukup mumpuni ya. Di bagian atas sudah ada 3 slot USB di situ, walaupun USB 3-nya hanya 1, tapi nggak apa-apa, itu udah lebih dari cukup ya. Ada 3 slot USB di situ. Nah, bagian sampingnya ini tempered glass standar ya, cukup bagus. Nah, kalian bisa lihat komponen kalian dari luar, terus komponen kalian juga terlindungi ya dari debu gitu. Oke lah guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody. Thank you.